Berikut lanjutan materi fisika teknik 2 tentang gaya elektrostatika. Kita lihat interaksi antara partikel seperti pada kasus berikut ini. Terdapat 3 partikel bermuatan seperti pada gambar berikut. Terdapat 3 partikel, yaitu partikel A, B, dan C, di mana partikel A memiliki muatan negatif 4 mikrocoulomb, partikel B memiliki muatan 6 mikrocoulomb, partikel C memiliki muatan negatif 2 mikrocoulomb, dan jarak antara A dan B sebesar 40 cm. Sudut antara partikel C dengan A terhadap horizontal itu sebesar 53 derajat. Nah, tentukanlah besar gaya elektrostatika total pada muatan A atau CQA akibat interaksi dengan muatan B atau QB dan muatan C. Artinya adalah menjadi fokus kita adalah CQA. QA itu akan memperoleh interaksi dengan CQB dan juga CQC, sehingga nanti akan ada gaya interaksi total pada CQA. Nah, kita selesaikan dia dengan pertama sekali kita tinjau dulu gaya yang terjadi antara partikel A dengan B. Nah, ini tadi adalah partikel A, ini partikel B. Maka kita lihat dia tinjauannya antara partikel A dan partikel B. Maka ini adalah gaya yang terjadi. Gaya yang terjadi adalah gaya tarik-menarik. Kenapa gaya tarik-menarik? Karena partikel A itu bermuatan negatif dan partikel B itu bermuatan positif, sehingga antara muatan positif dan negatif akan terjadi gaya tarik-menarik. Maka gayanya itu berada pada sumbu Y negatif. Selanjutnya kita tentukan, kita hitung dia FAB atau gaya interaksi atau gaya elektrostatik atau gaya Coulomb antara partikel A dan partikel B dengan persamaan gaya elektrostatik, yaitu K dikalikan dengan QA dikalikan dengan QB per jarak antara A dan B dikuadratkan. Nilai K itu 9 kali 10 pangkat 9. QA itu bermuatan negatif 4 kali 10 pangkat minus 6 coulomb. B itu bermuatan 6 kali 10 pangkat minus 6 coulomb per jarak antara A dan B itu 40 cm atau 0,4 meter dikuadratkan, sehingga diperoleh hasil FAB sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan minus 24, 6 kali 4 negatif itu minus 24 dikalikan dengan 10 pangkat minus 12 dibagikan dengan 16 kali 10 pangkat minus 2, 10 pangkat 9 dengan 10 pangkat minus 12 akan menghasilkan 10 pangkat minus 3. 9 kali 2 pangkat negatif 216 per 16 kali 10 pangkat minus 2, di mana tanda negatif itu adalah menunjukkan bahwa arahnya adalah berada pada Y negatif. Jadi nanti pada perhitungan yang kita ambil adalah magnitudnya aja, yaitu 13,5 kali 10 pangkat minus 1 Newton pada tabulasi gaya. Tanda negatif menunjukkan arah gaya, di mana gaya berada pada sumbu Y yang negatif. Dan pada FAB tidak terdapat gaya pada sumbu X. Nah, ini murni terjadi gaya hanya pada sumbu Y, itu Y yang negatif. Nah, selanjutnya kita tinjau FAC, yaitu gaya antara partikel A dan partikel C. Ini partikel A, ini partikel C, di mana sudut yang terjadi antara hubungan antara A dan C terhadap horizontal sebesar 53 derajat. RAC belum diketahui. Untuk menentukan RAC bisa diambil dari sinus 53 derajat. Sinus 53 derajat adalah sisi depannya, yaitu 40 cm per sisi miring, sehingga sinus bisa kita lihat di sini, sinus 53 derajat sama dengan RAB per RAC, di mana sinus 53 derajat adalah 0,798 sama dengan 40 cm per RAC, sehingga
RAC bisa kita peroleh sebesar 50,12 cm. Sehingga bisa kita ketahui bahwa jarak antara partikel A dengan partikel C adalah 50,12 cm. Nah, selanjutnya kita lihat gaya yang terjadi itu gaya seperti apa. Kita lihat bahwa partikel A itu bermuatan negatif dan partikel C bermuatan negatif. Apabila kita lihat teorinya, partikel negatif dengan partikel negatif atau partikel senama akan tolak menolak, sehingga gayanya keluar daripada si partikel A. Karena acuan kita adalah partikel A, maka dia akan keluar dari partikel A, atau seperti ini di gambarnya. Sehingga nanti untuk menentukan ini kita lihat bahwa nanti gaya antara A dan C itu akan terproyeksi terhadap FAC dalam arah X dan FAC dalam arah Y. Cuman sebelum kita lihat dulu dia FAC dalam arah X dan FAC dalam arah Y, kita tentukan dulu berapa sebenarnya FAC itu. FAC sama dengan K kali QA dikalikan dengan QC per RAC dikuadratkan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan negatif 4 kali 10 pangkat minus 6, yaitu muatan daripada si A, dikalikan dengan minus 2 kali dikalikan dengan 10 pangkat minus 6, yaitu muatan daripada C. Maka diperoleh FAC sama dengan hasil akhirnya adalah 2,88 kali 10 pangkat minus 1 Newton atau 0,288 Newton. Kita lihat ini proyeksinya tadi. Proyeksinya, ini FAC-nya. Nah, kita lihat FAC dalam arah X. FAC dalam arah X karena FAC X mengapit sudut 53 derajat, maka FAC X itu adalah FAC dikalikan dengan kosinus 53 derajat. Mana tadi FAC itu sudah kita peroleh sebesar 0,288 dan kosinus 53 derajat adalah 0,1728 Newton. Di sini dikatakan bahwa FACX berada pada sumbu X negatif. Nah, ini dia bisa kita lihat bahwa arahnya adalah ke kiri. Arahnya ke kiri itu menunjukkan gayanya atau arahnya adalah arah X negatif. Nanti apabila ada arah yang ke kanan, maka itu adalah X positif. Arahnya ke atas itu adalah Y positif. Arah ke bawah itu adalah Y negatif. Nah, selanjutnya kita lihat FAC dalam arah Y. FAC Y adalah FAC dikalikan dengan sinus 53 derajat. Karena tadi pada FAC X sudah menggunakan kosinus, maka pasti pada FAC Y kita gunakan sinus dengan sudut yang sama 53 derajat. FAC Y sama dengan 0,288 dikalikan dengan 0,798 sama dengan 0,23 Newton. Di mana FAC Y berada pada sumbu Y yang positif. Nah, selanjutnya kita koleksikan, kita tabulasi gaya-gaya yang muncul. Ini adalah gaya yang berada pada AB yang tadi hanya berada pada sumbu Y negatif sebesar 13,5 kali 10 pangkat minus 1 Newton. Ini adalah gaya yang muncul pada FAC dan ini akan terpecah atau terproyeksi menjadi pada FAC Y dan FAC X, di mana FAC X-nya sama dengan 0,1728 Newton. Dan FAC Y berada pada nilai 0,23 Newton. Kita tabulasi. Ini tabulasi gayanya. Ini FAB, gaya yang terjadi pada interaksi akibat partikel A dan partikel B. Untuk X-nya tidak ada. Dan untuk Y-nya, dia memiliki nilai sebesar negatif 1,35 Newton. Untuk FAC dalam arah X, itu sebesar 0,1728 negatif. Kenapa negatif? Karena berada pada sumbu X yang negatif. FAC dalam arah Y itu adalah 0,23 Newton. Ditotalkan sigma bahwa jumlah gaya-gaya yang berada pada sumbu X adalah negatif 0,1728 Newton, yaitu 0 ditambahkan negatif 0,1728 Newton sama dengan negatif 0,1728 Newton. Dan untuk FY itu negatif 1,35 ditambahkan dengan 0,23 Newton sama dengan negatif 1,12 Newton. Nah, selanjutnya kita tarik F total, di mana F total adalah
akar dari gaya-gaya yang berada pada sumbu X dikuadratkan ditambahkan dengan gaya-gaya yang berada pada sumbu Y dikuadratkan. Itu sudah kita peroleh nilainya bahwa gaya-gaya yang berada pada sumbu X dikuadratkan itu adalah min negatif 0,1728 kuadrat tambahkan dengan gaya yang berada pada sumbu Y yaitu negatif 1,12 kuadrat, sehingga F total adalah akar daripada 0,0298 tambah 1,254 sama dengan 1,13 Newton. Itu dia apabila terdapat sebuah interaksi antara tiga partikel, mana tiga partikel tidak terletak pada garis yang sama namun membentuk sudut yang berbeda dengan partikel yang lainnya. Terima kasih, semoga dapat dimengerti.